Selamat pagi pemirsa. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membuat pengakuan kekalahan di depan anggota DPR RI. Alex mengaku gagal dalam menegakkan agenda pemberantasan korupsi. Pengakuan Alex ini menunjukkan KPK seakan takluk, tidak berkutik lagi dalam perang melawan korupsi. Pengakuan Alex mengisyaratkan lembaga yang merupakan anak kandung reformasi itu telah kehilangan nyali dan energi, tidak punya muruah untuk menegakkan agenda-agenda pemberantasan korupsi. Sebab KPK digerogoti dari internalnya sendiri, termasuk Alex di dalamnya. Inilah editorial Media Indonesia edisi Rabu 3 Juli 2024 dengan tema Kalah Melawan Korupsi. Bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99-100. Dan pagi ini sudah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Aris Fadilah. Mas Aris, selamat pagi. Pagi Iqbal. Agak sedih ya dengar headline hari ini ya. Ini agak berkebalikan dengan harapan publik tentunya. Betul. Tapi sudah terucap kata itu Mas, kata kalah itu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Namun sebelumnya ada beberapa topik utama yang menjadi headline dalam harian Media Indonesia kali ini. Yang pertama, karpet merah bagi pencalonan Kaisang. Ya. Karpet merah cukup tepat untuk mengungkapkan semua lembaga sepertinya sudah memudahkan pencalonan Kaisang. Sekarang bolanya ada di Kaisang, begitu Mas Aris? Betul. Setelah MA memutuskan gugatan yang mempersoalkan bukan batas usianya tetap 30, hanya kapannya ya kan, kapan batas 30 itu kan. Aturan sebelumnya kan menyebut batas 30 itu saat pendaftaran. Kemudian MA memutuskan bahwa batas usia 30 itu saat pelantikan. Betul. Kan kita kemarin bingung gitu. Kalau saat pelantikan itu kan kapan pelantikan? Belum ada itu, ya kan? Belum ada tanggalnya kapan pelantikan itu. Iya. Nah, sekarang KPU memutuskan bahwa itu Januari ya. Jadi pas ya? Pas. Melalui peraturan KPU yang terbaru itu ya? KPU yang merujuk pada putusan MA. Jadi wajar jika masyarakat menilai bahwa ini adalah karpet merah untuk sang anak presiden gitu kan. Untuk mencalonkan anaknya di pemilihan kepala daerah. Dan ini tidak salah juga ketika orang kemudian mengaitkan dengan putusan MK sebelumnya kan. Soal batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Nah, sekarang tergantung Kaisang untuk memutuskan apakah, karena dia sudah bisa, dia ada Desember usia 30. Oke. Sekarang, dan ada 2 daerah yang disebut-sebut ya kan akan menjadi battleground untuk Kaisang. Jakarta dan Jawa Tengah. Jawa Tengah. Dan yang menarik adalah di Jawa Tengah ternyata surveinya paling tinggi, survei terbaru Kaisang. Betul. Termasuk karena faktor pengaruh Presiden Jokowi juga ya. Ya, Mas Aris survei itu menyebutkan begitu. Betul. Menarik Mas Aris, karena kalau kita lihat ya, ini senada pada saat itu, pada saat pencalonan Presiden, Mas Aris menyebut putusan MK, nadanya tuh bola ada di tangan Gibran. Karena ada perubahan statement ya, baik oleh Pak Jokowi maupun Gibran ternyata jadinya mencalonkan. Nah ini kan sama nih, bolanya ada di tangan Kaisang. Jadi kayak kita deja vu pernah merasakan ini. Jadi apakah memang ini nanti sudah bisa ditebak kira-kira atau masih ada kejutan? Sekarang begini, partai politik yang mencalonkan calonnya sebagai kepala daerah pasti melihat survei. Dan tidak akan disia-siakan ini hasil survei bahwa Kaisang ada di memimpin survei ya, versi survei Jawa Tengah. Saya yakin kok partai akan memanfaatkan ini gitu loh. Tergantung partai mana. Termasuk PDIP juga menyatakan mungkin akan melihat survei. Ya, gitu ya. Kalau kita lihat berita di Media Indonesia hari ini kan, salah satu pertimbangan Puan Maharani mengaku menjadi pertimbangan pihaknya. Apakah itu lip service atau tidak kan kita tahu bukan perseteruan mungkin ya antara PDIP dengan Jokowi kan, keluarga Jokowi. Ya, kita tidak tahu. Yang jelas ini ya rame lah ya. Betul, yang ramai juga ini ada soal penjualan data Mas Aris. Dari headline kedua ini ada lagi penjualan data Kemenkominfo di forum Bridge Forums. Ini jadi kayak terkesan bertubi-tubi gitu, tapi yang disebut ada serangan psikologis di sini. Apa maksudnya Mas Aris? Iya, serangan psikologis ini begini. Kebocoran data hack yang dilakukan terhadap Pusat Data Nasional ini
dikhawatirkan bertujuan untuk membuat kepercayaan publik terhadap pemerintah menurun. Itu kan, itu yang dikhawatirkan. Jadi apa? Ya harus dijawab dengan clear, tegas gitu. Apa yang akan dilakukan pemerintah? Ada kelemahan diakui, ada kelemahan harus diakui dong, ya kan? Terus apa selanjutnya? Ini kan bertubi-tubi dan sekarang puncaknya gitu, pusat data nasional, dan dampaknya kita lihat imigrasi saja yang di depan mata kan. Itu jadi psikologisnya tuh itu bahwa ini membuat kepercayaan publik terhadap pemerintah ini kok data saya saja tidak bisa dijaga apalagi yang lain gitu loh. Kan gitu kan. Oke, yang menarik ini pernyataan dari pemerintah katanya bisa memenangkan opini publik. Tapi bukan dengan mengucap alhamdulillah ya Mas. Karena di DPR kemarin sempat terjadi perbedaan pendapat. Kenapa ini penting? Menurut saya respon pemerintah atas peristiwa ini kurang pas gitu ya. Harusnya bisa lebih ya kalau memang kebobolan ya akui aja bobol gitu loh. Dan terus apa yang akan dilakukan? Apa yang akan dilakukan BSSN, Kominfo, agar peristiwa ini tidak terjadi lagi gitu. Apa yang sebenarnya terjadi, terus apa yang akan dilakukan? Itu kan yang penting. Jadi itu harus meyakinkan publik. Betul. Ya dengan itu untuk merebut persepsi publik ya itu yang harus dilakukan. Secara psikologis publik juga harus tenang, termasuk tenang kalau obatnya murah Mas, tapi kenyataannya obat ini mahal. Bahkan ini saya agak kaget ya kalau dibandingkan dengan di negeri jiran ini mencapai 5 kali lipat. Apa yang terjadi Jadi sih wajar Mas saja Aris? orang pergi berobat ke Malaysia kan kalau kayak gini kan. Ini kan bukan hanya obat, cuman alkesnya juga ya kan. Nah, kalau saya lihat Menteri Kesehatan ini tidak bisa apa-apa soal ini karena harga obat itu bukan ditentukan oleh itu kan. Ini tata niaganya, bagaimana industrinya ya kan, bea masuknya, segala macam itu. Dan gimana ya, obat itu kan bukan seperti kita beli barang sebagai konsumen. Kita bisa pilih sendiri sesuai kebutuhan kita gitu loh. Sesuai kemampuan kita, sesuai kebutuhan kita. Nggak terlalu butuh misalnya yang murah saja atau yang itu. Kalau obat kan diresepkan oleh dokter kan. Kita sebagai pasien gitu kalau dokter meresepkan obat, berarti ini yang paling bagus. Tidak punya gitu pilihan kan? ya. Ya sementara ya sudah menjadi rahasia umum bahwa kekuatan finansial industri obat itu besar dan itu mempengaruhi dokter dalam meneruskan resepnya kan. Dan itu juga yang membuat ya bagaimana 5 kali lipat. Terus apa kabarnya BUMN dan perusahaan swasta obat yang ada, kita miris juga ketika harga obat tinggi 5 kali lipat, tapi ada BUMN farmasi yang katanya kerugiannya luar biasa. Ini kan kontradiktif. Betul, saya juga kaget baca data yang berhasil dihimpun teman-teman media Indonesia ya. Ternyata 90% bahan baku obat produksi lokal itu masih impor. Berarti kan kalau impor terkait dengan bea masuknya. Betul, tadi Mas Aris sudah singgung sedikit. Kemudian 88% transaksi alat kesehatan di e-katalog itu ternyata produk impor. Impor juga. Jadi berarti kan bea masuknya. Iya. Apa kabar nih produksi dalam negeri kan? Oke. Berarti benar-benar harus dibuat itu tadi ya Mas, regulasinya. Regulasi yang mendukung supaya tata niaganya tidak tergantung dengan mengurangilah paling tidak bahan-bahan impor itu tadi. Nah itu tadi topik utama menjadi headline dalam harian media Indonesia kali ini. Namun yang jelas kita saat ini akan membahas kalah melawan korupsi. Kenapa media Indonesia perlu hari ini Mas? Kenapa penting untuk membahas KPK ini? Ya ini berawal dari pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang menyatakan gagal dalam memberantas korupsi. Kita tahu Alexander Marwata sudah 2 periode. Mungkin maksudnya apa ya? Ini kan rapat kerja terakhir pimpinan KPK yang periode ini ya. Tapi kenapa harus mengaku kalah gitu? Agak kaget sih dengarnya Mas. Agak kaget. Loh, sebagai pemimpin, seorang pimpinan, ketika mengaku kalah, bagaimana dengan pasukannya gitu loh?
Iya kan? Itu kan meruntuhkan semangat pasukannya. Itu aja dulu. Gagal ya. Gagal. Katakannya itu gagal. Sementara seorang pimpinannya menyatakan dia gagal, berarti kan anak buahnya gagal semua kan? Ya itu. Terus Anda dua periode di KPK gitu loh. Terus bagaimana dia menyatakan bahwa ada kesulitan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lain. Ego sektoral. Ego sektoral. Ya itu tugas Anda dan itu sudah ada dari dulu gitu loh. Betul. Bukan barang baru itu. Bukan barang baru, kenapa baru sekarang? Ya kan? Toh sampai saat ini masih ada tuh utusan kepolisian dan kejaksaan yang bertugas di KPK. Ya dikelola gitu loh. Aturannya ada. Jadi seperti Anda yang gagal, Anda menyalahkan orang lain. Iya kan? Di rapat DPR itu, Alex sama sekali tidak menyinggung soal apa yang terjadi di dalam KPK. Soal ketua umumnya ya, ketuanya yang terjerat kasus, soal pegawainya, pegawai rutannya yang menerima suap. Itu dia tidak bahas, justru dia menuding lembaga lain. Oke. Itu kan masalah yang sebenarnya sudah ada dari dulu, tapi kenapa malah jadi betul jadi soal sekarang, dan dia sudah 2 periode di situ. Oke. Dan di dalamnya yang selama ini orang menyangka bahwa itu sebenarnya ada sumber permasalahannya, malah justru tidak dibahas ya. Betul. Dan itulah alasan kenapa kita mengangkat kalah melawan korupsi dan menganggap penting untuk selalu mengekspos ini. Kita akan saksikan bersama kalah melawan korupsi. Kalah melawan korupsi. Titik nadir pemberantasan korupsi di negeri ini ternyata bukan isapan jempol semata. Penegasan itu justru datang dari Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang merupakan simbol perang melawan anti korupsi. Lembaga anti rasuah itu kini tidak lagi memiliki tenaga untuk mengobarkan perang melawan aksi lancung para koruptor. Tak tanggung-tanggung, Wakil Ketua KPK yang telah 2 periode menjabat, Alexander Marwata, lah yang membuat terang benderang pengakuan kekalahan itu di depan anggota DPR RI awal pekan ini. Alex mengaku gagal dalam menegakkan agenda pemberantasan korupsi. Pengakuan Alex menunjukkan KPK seakan takluk, tidak berkutik lagi dalam perang melawan korupsi. Pengakuan Alex mengisyaratkan lembaga yang merupakan anak kandung reformasi itu telah kehilangan nyali dan energi, tidak punya murwah untuk menegakkan agenda-agenda pemberantasan korupsi. Musababnya, KPK digerogoti dari internalnya sendiri, termasuk Alex di dalamnya. Lini masa beberapa tahun belakangan menunjukkan agenda penguatan KPK jauh panggang dari api. Kebijakan politik revisi Undang-Undang KPK, terpilihnya komisioner KPK bermasalah. Pemecatan puluhan pegawai lembaga anti rasuah secara ugal-ugalan melalui tes wawasan kebangsaan mencerminkan bukti pelemahan anti korupsi, alih-alih penguatan. Para pimpinan KPK yang bergantian terjerat kasus etik, termasuk ex-ketua KPK Firly Bahuri, yang akhirnya mundur dari KPK dan kini berstatus tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, menambah sempurna kegagalan itu. Ketika KPK seharusnya menjadi garda terdepan untuk pemberantasan korupsi di tanah air, yang muncul justru deretan kasus hukum yang menjerat jajaran pejabat dari tubuh lembaga KPK itu. Kasus-kasus pimpinan KPK lebih menonjol ketimbang perkara korupsi yang ditangani KPK. Tidak hanya pimpinannya yang terjerat kasus, pegawai rutan KPK juga ikutan mengkhianati agenda pemberantasan korupsi. Rentetan kasus itu jelas memengaruhi wibawa KPK yang harusnya diisi oleh figur-figur dengan aspek integritas yang paling tinggi. KPK kini telah kehilangan sosok teladan yang tidak memiliki celah sedikitpun untuk menistakan agenda pemberantasan korupsi. Belum lagi persoalan ego sektoral di internal KPK yang menurut pengakuan Alex Marwata sangat memengaruhi kinerja lembaga pemberantas korupsi tersebut. Beberapa staf yang berasal dari korps tertentu seolah dikendalikan oleh remote control atau bos dari instansi aslinya.
Hal itu diperparah dengan situasi pimpinan KPK yang seringkali tidak memiliki wibawa yang cukup untuk menghentikan semua kisruh yang terjadi di internal lembaga. Maka lengkaplah sudah pemretelan gigi-gigi KPK. Institusi itu pun telah bermetamorfosis dari macan yang menakutkan menjadi macan ompong. Untuk itulah seleksi pimpinan KPK yang tengah berproses saat ini untuk mencari komisioner periode 2024-2028 harus bisa mengembalikan marwah KPK sebagai lembaga anti rasuah yang independen. Tanggung jawab itu kini berada di pundak Pansel Capim dan Dewas KPK. Demi bisa memulihkan KPK, panitia seleksi KPK harus bisa memilih calon pimpinan KPK yang kompeten, berintegritas, dan berani serta memilih calon anggota Dewas yang bisa menjadi penyeimbang. Selain itu, sudah barang tentu sokongan politik dibutuhkan agar KPK periode mendatang benar-benar pulih. Sejumlah regulasi penting seperti rancangan undang-undang perampasan aset, rancangan undang-undang pembatasan transaksi uang kartal, dan revisi undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi perlu segera diwujudkan. Dengan begitu, gigi dan taring KPK tumbuh lagi, tajam lagi, tidak tumpul, apalagi ompong seperti saat ini. Perjuangan KPK untuk memenangi perang melawan korupsi masih panjang. Jangan biarkan KPK kalah atau dikalahkan. Reformasi sudah mengamanatkan bahwa KPK bisa bubar jika bangsa ini telah menang melawan korupsi. Saat ini, kemenangan itu masih jauh panggang dari api. Kalah melawan korupsi, itu yang menjadi topik dalam editorial Media Indonesia kali ini. Nanti kami akan membahasnya bersama narasumber dan juga mengundang Anda untuk bergabung memberikan opini melalui sambungan telepon. Namun kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah di editorial Media Indonesia. Ada apa? Anda kembali di editorial Media Indonesia, pemirsa, dan topik kita pada pagi hari ini adalah kalah melawan korupsi. Ini tentunya berkebalikan dengan harapan masyarakat yang berharap agar lembaga KPK ini, lembaga yang memiliki kewenangan luar biasa, bisa melakukan tugasnya untuk memberantas korupsi di Indonesia. Tapi kenyataannya kemarin pada saat rapat dengan DPR malah justru ketuanya, salah satu pimpinannya menyatakan gagal dalam pemberantasan korupsi. Nah, untuk membahas lebih lanjut, kita akan membahasnya bersama mantan penyidik KPK Novel Baswedan. Selamat pagi, Mas Novel. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Novel, saya ingin minta tanggapan sedikit pada saat kemarin Anda mendengar pernyataan dari Alexander Marwata menyatakan bahwa ia gagal dalam memberantas korupsi. Apa tanggapan Anda, Mas Novel? Iya. Kalau bicara gagal, memang kita melihat ada fakta-fakta yang banyak yang menggambarkan soal gagalnya itu ya. Tapi kalau kita lihat dari pernyataan Alexander Marwata lainnya, kan dia menyampaikan beberapa hal dalam penyampaian di DPR itu. Yeah. Yang pertama, dia membicarakan terkait dengan dia merasa bahwa bawahannya tidak loyal atau tidak taat. Terus dia juga bicara bahwa di periode dia pertama dengan yang kedua kurang lebih hampir sama, sehingga undang-undang KPK itu tidak melemahkan gitu. Jadi beberapa hal itu saya memberikan tanggapan, karena begini, Alexander Marwata ini kan 2 periode ya. Dia periode pertama tentunya bersama dengan Pak Agus Raharjo, dan yang sekarang dengan Firly Bahuri gitu kan. Yeah. Kalau di periode pertama, saya bisa memahami karena saya masih di sana waktu itu. Itu secara psikologis memang Alexander Marwata ini agak merasa sungkan karena yang bersangkutan 2 kali mendaftar menjadi pegawai KPK tidak lulus, tapi kemudian dia mendaftar sebagai pimpinan lulus gitu. Jadi kurang banyak punya peran lah kurang lebih dalam hubungan antar lembaga begitu ya. Dan kemudian karena di periode kedua, karena dianggapnya dia lebih senior gitu, karena pernah menjadi pimpinan sebelumnya, maka dia diharapkan oleh pimpinan yang lainnya untuk bisa lebih tampil gitu. Okay. Dengan adanya kekurangan itu, maka itu menjadi kendala mungkin bagi dirinya. Dan kemudian ketika pola pemimpinan, ini masalah leadership,
komunikasi dengan pegawai KPK ini nggak mudah gitu. Pegawai KPK ini kan heterogen dari banyak kementerian dan lembaga, dan juga tentunya dengan budaya kerja yang egaliter, orang-orangnya kritis gitu ya. Tentu tidak bisa dengan cara hanya menyuruh saja. Tentu ada komunikasi dua arah dengan membicarakan dengan komitmen dengan baik begitu ya. Jadi kalau kemudian hari ini Alexander Marwata mengatakan bahwa sulit di KPK, pemimpinannya siapapun akan sulit, akan gagal karena kurang lebih pegawainya ini nggak loyal dan segala macam. Saya kira nggak sederhana itu. Gitu ya. Mas Novel, masalah lain yang juga disebutkan Pak Alex kemarin adalah soal ego sektoral. Mas Novel, saya minta tanggapan Anda. Ini kan bukan masalah baru. Jadi menurut Anda bagaimana kalau ternyata itu disebut menjadi salah satu penghalang kenapa ia gagal memberantas korupsi? Iya. Memang kalau bicara terkait dengan ego sektoral, bisa jadi itu ada ya. Tapi kan dari tahun ke tahun pimpinan KPK selalu menghadapi masalah itu. Dan tidak selalu itu menjadi kendala utama. Walaupun tentunya dalam komunikasi antara pimpinan dengan pegawai, itu harus bisa mengeliminir persoalan itu. Tapi kalau kemudian dalam komunikasi mungkin pimpinan KPK hanya top down, hanya sifatnya perintah, mungkin lama-lama akan ditinggalkan oleh pegawai. Dan sepertinya kondisi itu yang terjadi kepada pimpinan sekarang. Sudah sifatnya hanya memberikan perintah, terus tidak memberikan keteladanan yang baik karena justru malah pimpinannya terlibat dalam beberapa kasus korupsi dan kemudian pelanggaran kode etik yang serius. Jadi saya yakin itu akan menjadi persoalan yang berat lah untuk bisa bekerja dengan benar. Kita belum lagi bicara bagaimana strategi untuk bisa memberantas korupsi yang efektif sehingga KPK-nya bisa kerja yang benar. Kita baru bicara yang level standar dulu nih. Itu aja masih gagal sehingga persoalannya gagalnya ini bukan sekedar kurang bisa maksimal, tapi inilah kondisi KPK yang terburuk sepanjang sejarah. Yang terburuk, dan itu terbukti dari beberapa survei yang dilakukan terkait dengan citra positif KPK termasuk yang terendah, Mas Novel. Maksud Anda tadi dengan pimpinan hanya menerima perintah, itu kenapa bisa terjadi, Mas Novel? Ya, kalau kita lihat begini, mestinya pimpinan KPK tadi saya katakan, dia harus paham, memimpin organisasi yang dipimpin itu manusia, orang gitu. Tentu harus dimanusiakan, perlu harus diajak bicara. Tentu komunikasinya lebih persuasif gitu ya. Tapi kalau sifatnya hanya seperti memberi perintah, sistem seperti komando, dengan harapan dikasih perintah semuanya harus jalan, seolah-olah semuanya robot atau mesin, kan saya kira nggak bisa begitu. Kalau kemudian pimpinan KPK-nya bisa menunjukkan komitmen dalam memberantas korupsi yang sungguh-sungguh, punya keteladanan, punya kesungguhan, punya visi untuk melakukan pemberantasan korupsi yang baik, saya yakin pegawainya juga pasti akan betul-betul bekerja dengan sukarela, dengan optimal, dan hasilnya pun akan baik. Jadi itu dari teladan ya, dari teladan pimpinannya. Sekarang masih dijaring, Mas Novel. Tapi ternyata sepi peminat, baru 4 orang yang mendaftar. Nah, kalau tidak salah Mas Novel mengajukan gugatan ya terkait dengan batas usia. Apa yang diharapkan dengan gugatan itu, Mas Novel? Ya, tadinya begini, saya dan kawan-kawan IM57 sebenarnya tidak terlalu berminat lagi untuk mendaftar di KPK. Tapi melihat kondisi KPK yang semakin lama jauh semakin buruk, komitmen pemerintah untuk menguatkan KPK tidak terlihat begitu ya. Maka kami merasa bahwa jangan sampai pada posisi tertentu KPK justru malah diharapkan untuk dibubarkan. Oleh karena itu di bulan Mei kemarin saya dan kawan-kawan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk Undang-Undang KPK terkait yang baru ya 19/2019 untuk terkait dengan batas usia, dengan harapan kami bisa ikut untuk menjadi pimpinan KPK dan melakukan perbaikan di KPK. Saat itu pansel belum terbentuk ketika kami mengajukan gugatan itu. Dan setelah gugatan disampaikan, lebih dari sebulan atau mungkin sudah 1,5 bulan sekarang ini, kok belum ada gambaran, pikiran saya itu tidak mungkin lagi waktunya akan memenuhi, saya kira seperti itu. Oke, jadi menurut Anda itu akan menghalangi KPK, pansel dalam mencari figur pemimpin yang benar-benar berintegritas, Mas Novel? Ya, bisa jadi ya, karena paling tidak orang-orang di usia 40 sampai 50 akan tidak punya kesempatan ya.
Karena tentunya orang-orang muda energik perlu ya dalam untuk menjadi pimpinan KPK. Dan tentunya begini, menjadi pimpinan KPK dalam kondisi sekarang ini tentunya sangat sulit ya. Tapi perlu orang yang betul-betul punya pengalaman, yang punya hubungan dengan kementerian lembaga yang terkait, dan orang-orang yang betul-betul punya integritas dan jiwa kepemimpinan yang memadai lah. Oke, ini proses masih berjalan, nanti sampai akhirnya akan ada fit and proper test tentang calon-calon yang terpilih begitu. Mas Novel, terakhir apa yang harus ditunjukkan oleh pansel KPK? Memang ada statement ya bahwa tidak mungkin akan ada titipan dalam pemilihan kali ini. Tapi kalau melihat dari komposisinya kan memang perwakilan dari sipil jauh lebih sedikit dari perwakilan dari pemerintah pansel KPK ini. Apa yang harus mereka tunjukkan bahwa memang pernyataan itu dilakukan? Ya, memang sulit ya. Karena tentunya orang akan menilai ketika sudah dipilih pansel, maka pansel ini lebih cenderung kemana akan diperhatikan orang. Dan apabila orang kurang percaya, maka yang mendaftar juga nggak akan banyak. Saya juga nggak ngerti apa yang masih harus dilakukan oleh pansel, tapi paling tidak pansel harus paham bahwa paling beberapa waktu yang terakhir lah, atau pansel yang sebelumnya lah, itu menggambarkan bahwa pansel hanya seperti stempel saja gitu. Nah, itu jangan sampai terjadi, sehingga pansel harus bisa menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang mandiri, orang-orang yang betul-betul bekerja dengan objektif dan jujur, dan berkepentingan untuk menguatkan KPK. Karena orang pasti akan melihat kan, selama ini track record atau komitmen mereka yang menggambarkan bahwa mereka mendukung pemberantasan korupsi atau mendukung KPK itu ada di mana, pasti akan dinilai orang. Oke, baik Mas Novel Baswedan, terima kasih atas pendapat Anda. Nanti kita tunggu ya, karena Mas Novel juga termasuk salah satu yang diinginkan publik untuk turut mendaftar sebagai pimpinan KPK. Selagi terima kasih Mas Novel Baswedan sudah bergabung dengan editorial Media Indonesia. Sehat selalu Mas Novel. Mas Aris, menarik ya, karena kan Mas Novel pernah berada di dalamnya. Jadi bisa membandingkan tentunya. Tadi dibicarakan lagi soal dua periode. Jadi seharusnya permasalahan-permasalahan tersebut tidak perlu dibahas saat ini. Nah sekarang PR-nya ada di pansel. Harus membuktikan bukan hanya stempel saja yang menerima titipan begitu. Ya, di awal pembentukannya ada keraguan di masyarakat terhadap pansel. Kenapa? Karena sebagian besar, bahkan hampir semua pansel itu unsur pemerintah. Orang jadi ragu kan. Siapa yang diwakili gitu ya? Ini kok pemerintah semua panselnya. Tadi Mas Novel menyatakan bahwa mereka pun ragu untuk mendaftar. Jangan-jangan titipan. Nanti akan muncul calon-calon pimpinan titipan. Nah, saya pernah bertemu dengan pansel KPK. Mereka menjamin tidak akan ada. Itu dimulai dengan mereka mengundang beberapa pihak di luar ya untuk berdiskusi dengan mereka. Salah satunya adalah para pimpinan media. Ditanya, diminta pendapatnya. Seperti apa seharusnya mereka menjaring KPK ini seperti apa gitu. Nah sekarang kan baru ada 4. Padahal waktu 15 Juli itu tutup. Betul, 21 hari ya? Iya, tersisa 2 minggu. Berarti kan harus ada langkah progresif nih dari pansel untuk menjemput bola. Mau tidak mau ya? Mau tidak mau harus menjemput bola ke tokoh-tokoh yang dianggap punya integritas dan mungkin sudah selesai dengan dirinya untuk mengurus pemberantasan korupsi. Itu bisa melibatkan publik ya Mas sebenarnya untuk mencari tokoh itu ya? Bisa. Bahkan ketika bertemu dengan pimpinan diusulkan ya. Kami mengusulkan misalnya ketika mereka sudah menjaring orang-orang, mereka mengundang lagi pihak-pihak luar. Ini orang-orang ini loh yang mendaftar. Gimana menurut kalian track recordnya gitu kan? Memang dalam aturannya memang pansel harus mengumumkan kan uji publik. Tapi akan lebih baik itu dilakukan dengan mengundang kembali. Waktu itu tuh pimpinan media,
forum rektor, diundang oleh pansel untuk bagaimana sebaiknya kami menjaring. Nah, kita mengusulkan ketika nanti sudah ada orang-orangnya, kita kembali diundang. Ini nih yang daftar. Bagaimana menurut kalian, gitu kan? Sehingga saringan sudah dilakukan. Oke, itu yang diharapkan Mas Haris, jangan hanya formalitas, Betul. tapi ada follow up-nya, karena saya yakin kita ingat ya, mohon maaf Iqbal, pansel yang lalu yang memunculkan nama Firly Bahuri, itu sudah diingatkan bahwa ini nggak bisa nih, ada track record yang tidak pas, tapi kan tetap ternyata terbukti lulus. Nah, itu yang kita tidak inginkan di pansel berikutnya, pansel yang sekarang. Masih ada trauma terkait dengan apa yang terjadi di sebelumnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Mas Aris juga menarik, kita akan mendengarkan pendapat dari para penelpon pemirsa Media Indonesia, editorial Media Indonesia kali ini. Namun kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di editorial Media Indonesia, kalah melawan korupsi telah menjadi topik dalam editorial Media Indonesia kali ini. Saatnya kami undang Anda untuk memberikan opini melalui sambungan telepon. Kita akan sapa yang pertama dari Medan, Sumatera Utara, ada Pak Sukiwi. Pak Sukiwi, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Metro TV. Pagi, silakan Pak Sukiwi menilai kinerja dari pemberantasan korupsi sejauh ini. Kami ini sedih lah mendengarnya, betul-betul sangat sedih. Kita sudah uang rakyat, pajak dari rakyat yang begitu banyak kita habiskan kepada KPK dengan satu tujuan supaya pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia ini bisa semakin baik. Tapi kenyataannya sekarang yang ditugaskan ini buat satu pernyataan pengakuan kalah. Ya, gagal. Ini kan bahasa yang sangat menyedihkan bagi rakyat. Ya, harapan rakyat ini sekarang mau harap kepada siapa lagi untuk memberantas korupsi? Karena rakyat ini sekarang sudah nggak tahan lagi melihat di masyarakat ini di mana pejabat-pejabat yang korup, ya mereka sudah korup, mereka menunjukkan dengan gaya hidup yang bermewah-mewah, mereka berfoya-foya, mereka menghamburkan uang pajak rakyat dengan semena-mena mereka. Rakyat sekarang, rakyat kecil yang ada ini malahan dihadapi dengan apa, kondisi barang-barang yang mahal, kemudian rasa keamanannya yang sangat terganggu, ya banyak perampokan, banyak begal, ya barang-barang semua di rumah, di depan rumah silap sedikit aja hilang. Itu semua akibat apa? Akibat ketidakadilan, ya ketidakadilan, sehingga yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Ini semua koruptor ini semakin merajalela. Jadi bagi kita rakyat kecil sekarang ini mau harap kepada siapa? Yang kita suruh untuk memberantas korupsi malahan mengaku kalah, mengaku gagal. Jadi harapan kita, Pak Sukiwi. mohonlah Pak Jokowi, masa Anda kan masih tinggal sedikit lagi, ya tunjukkanlah. Yang selama ini kamu bilang, biar aku yang mau gigit. Jokowi kan selalu katakan bahwa dia yang mau gigit sendiri. Tolonglah, gigitlah koruptor-koruptor ini.
Kalau memang pun Pak Jokowi selesai ini tidak juga menunjukkan giginya, ya, terpaksa harapan kita kepada siapa? Kepada Pak Prabowo, yang mana yang akan dilantik. Oke, baik Pak Sukiwi. Jadi bisa menunjukkan legacy dalam pemberantasan korupsi ya dalam hal ini. Terima kasih Pak Sukiwi dari Medan, Sumatera Utara. Kemudian ada Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pak Bion, selamat pagi. Selamat pagi Pak Bion. Selamat pagi Bung Iqbal, Metro, selamat pagi. Baik, silakan Pak Bion. Baik, jadi begini Bung Iqbal, Metro. Pada konteks pidana extraordinary, ya. Jadi dalam konteks pidana extraordinary crime, seorang pimpinan KPK menyatakan kalah terhadap proses tindakan terhadap pidana korupsi. Ini statement bodoh bagi rakyat. Kenapa? Kenapa bisa lulus mereka kalau mereka seperti ini menyatakan statement? Jadi patut dicurigai, azas presumption of innocence, patut dicurigai ada titipan di dalam itu dalam proses seleksi KPK. Karena begini, saya sebagai spesialis pidana, Bung Iqbal, Iya. karena korupsi bukan lagi menjadi budaya latah bagi Republik kita. Korupsi ini adalah bagian dari musuh rakyat yang harus kita tebas dan berikan bom atom kepada pidana korupsi. Nah, persoalannya bagaimana terhadap stress bil fit dalam hukum pidana. Kata stress bil fit ini adalah proses pembidanaannya. Proses pembidanaannya inilah yang saya melihat, mengkaji konstruksi hukumnya adalah jaksa selama ini tidak berani melakukan penuntutan hukuman mati terhadap pelaku korupsi. Itu satu. Lalu yang kedua, undang-undang ini sudah dilakukan amandemen oleh parlemen yang melemahkan KPK. Nah, ini persoalannya di sana ada SP3. Kalau sudah ada SP3, bukan lagi pidana korupsi yang bersifat luar biasa, itu pidana umum. Lalu enak pelaku korupsi melakukan korupsi ketika ada SP3. Proses penyidikan pun bisa dimainkan, proses penuntutan pun bisa dimainkan. Itu yang kedua, undang-undang. Lalu yang ketiga, ini saya juga mempersiapkan pencalon Bung Iqbal. Karena selama pengalaman saya sejak mengurusi 2 bupati wali kota pernah kita tangkap, saya melihat proses integritas KPK ini yang perlu kita benahi. Orang yang berani siap melakukan proses pemberantasan, dan KPK tidak boleh kalah dengan persoalan-persoalan korupsi. Ini yang saya sedih melihat Republik ini selama gelutan saya di korupsi, Bung Iqbal. Mungkin itu dulu. Metro, makasih. Terima kasih Pak Bion dari Mataram. Selanjutnya ada Pak Yusuf di Jakarta Timur. Pak Yusuf, selamat pagi. Selamat pagi, Metro TV. Sukses. Silakan Pak Yusuf. Pertama, saya kira memang kita gagal. Itu aja poinnya. Kita gagal dalam pemberantasan korupsi. Nah, saya pikir ini memang tidak ada komitmen dari eksekutif. Presiden sendiri, saya sudah dari awal tidak memiliki komitmen untuk melakukan korupsi. Dia menurunkan derajat KPK dari lembaga yang independen, kemudian masuk dalam eksekutif yang notabene itu adalah bagian dari bawahan presiden. Sebenarnya pemberantasan korupsi kalau komitmen dari presiden kuat, baik sebagai kepala pemerintahan maupun sebagai kepala negara, itu terlalu sederhana kok. Dari awal dia panggil Jaksa Agung, dia panggil Kapolri, dia panggil Ketua KPK, kemudian dia panggil seluruh menteri. Tegakkan hukum. Para menteri jangan lagi merekrut pejabat melalui bayar, tetapi profesional. Tetapi kompetensi, integritas, itu yang perlu ditegakkan. Kemudian, memang tidak bisa mengintervensi eksekutif sebagai kepala pemerintahan. Tetapi sebagai kepala negara, beliau punya otoritas untuk masuk ke wilayah eksekutif, ke wilayah legislatif, ke wilayah yudikatif. Nah, sekarang dia tentu tetap koordinasi sifatnya, dia panggil Ketua Mahkamah Agung, tegakkan hukum. Kemudian perintahkan ke seluruh NGO, minta bantuan rakyat. Nah, apabila misalnya yudikatif bermain, tolong turun rakyat.
Nah, karena memang presiden punya komitmen untuk melakukan itu. Oke. Nah, kemudian legislatif yang melakukan pelanggaran tangkap. Nggak ada lagi. Jadi saya kira poinnya sebenarnya itu Oke, harus tanpa ada pandang komitmen bulu dari dan tidak presiden. tebang pilih ya. Oke. Kita berharap, ada saran kita berharap Pak Prabowo benar-benar memiliki komitmen yang tinggi dan kembalikan KPK, karena jujur aja eksekutif hanya takut kepada KPK. Oke, baik Pak Yusuf dari Jakarta Timur. Terima kasih. Nanti kita akan bahas Mas Aris terasa sekali kegeraman tentunya harapan masyarakat soal pemberantasan korupsi ini. Nanti kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Mas Aris, tadi kita sudah mendengarkan penelpon, kegeraman itu sangat terasa. Mereka tentunya ingin pemberantasan korupsi ini dilakukan sesuai dengan semangat yang dulu. Karena kalau yang kali ini jauh berbeda, citra positifnya juga turun drastis. Nah, bahkan ada yang menyatakan bahwa ya seorang kepala negara kalau ingin menunjukkan legacy dalam pemberantasan korupsi ya tunjukkan gitu bahwa peduli. Nah, memang apakah sudah sampai ke tahap itu untuk mengembalikan KPK tidak lagi menjadi macan ompong? Ya, mungkin masyarakat yang geram itu melihat apa yang terjadi di KPK saat ini itu diawali dengan revisi Undang-Undang KPK yang dilakukan oleh pemerintah. Dari situlah itu yang membuat masyarakat geram bahwa ini adalah memang dilemahkan, yang akhirnya berujung kegagalan. Itu kan, itu yang membuat ya inilah hasilnya. Ketika kalian merevisi Undang-Undang KPK yang tadinya begitu punya wewenang yang besar untuk memberantas korupsi, bahwa tidak ada SP3 segala macam, ya kan? Kemudian direvisi, ya inilah hasilnya. Itu ada inkonsistensi berarti dengan pernyataan memperkuat, tapi di sisi lain malah revisi UU melemahkan. Itu. Inilah buah dari sebuah pelemahan yang orang sebut pelemahan gitu loh. Mungkin kita harus begini, Iqbal ya. Ketika mereka sudah mengakui kegagalan, ya sudah kita lupakan saja. Ya kan? Biarkan mereka meratapi kegagalan itu. Kita melihat ke depan. Berarti bola ada di pansel KPK yang saat ini sedang mencari pimpinan baru. Nah, bagaimana kita mensupport pansel ini untuk menghasilkan pimpinan-pimpinan KPK yang punya integritas. Ya, biarkanlah itu yang sudah gagal itu ya sudah mengakui gagal, ya sudahlah kita lupakan saja. Karena menarik tadi ada yang bilang kalau menyatakan gagal kenapa dulu bisa lulus? Jangan sampai ini terjadi lagi, Mas Aris. Betul. Berarti sekarang kita fokus bagaimana kita support, kita dukung pansel Capim KPK untuk menemukan figur-figur yang punya integritas. Kan jadi soal ketika tinggal 2 minggu lagi, 15 Juli ditutup pendaftaran, katanya baru 4 yang daftar. Kita belum tahu ya resminya berapa sih sebenarnya yang daftar. Pimpinan katanya 4, Dewas juga 4. Ya, yang bikin akun sudah banyak. Tapi kan harus bikin akun dulu kan ketika kita daftar online kan. 200 orang. 200 orang sudah bikin akun. Tapi yang sudah daftar melengkapi berkas administratifnya baru 4. Bayangkan ini tinggal 2 minggu lagi. Ya. Kan kita kan berharap Capim KPK ini tadi kita bilang progresif, menjemput bola, mencari figur-figur. Memang orang seperti Mas Novel saat ini belum bisa mendaftar karena batas usianya 50 nih. Mereka sedang menggugat ke MK. Tentang batas usia itu. Apa mungkin 2 minggu ini itu ada putusan kan? Kayaknya kok berat ya. Oke. Nah, berarti kan ini harus jemput bola. Siapa yang harus dijemput? Sudah benar pansel KPK mengundang beberapa unsur gitu ya untuk didengar pendapatnya. Perwakilan media, akademis, forum rektor diundang. Nah, sekarang jemput bolanya nih, kan kita sudah tahu lah siapa orang-orang yang kira-kira punya integritas, diundang. Karena kan pemilihan pimpinan KPK ini ujungnya di DPR. Awalnya di pansel, berarti panselnya harus bisa mendapatkan kualifikasi A semua gitu loh. Sehingga di ujungnya si DPR Komisi 3 itu ya memilih
yang terbaik di antara yang baik. Bukan yang baik di antara barang seadanya gitu loh. Pilihan seadanya, iya kan? Karena sebelumnya ada yang kontroversial tapi tetap masuk Iya. calon dan terbukti bahwa tidak Itu. bisa. Jadi kalau menjalankan. panselnya sudah grade A semua, ori semua lah kita, ya kan? Si DPR nggak punya pilihan, dia memilih yang terbaik di antara yang baik-baik gitu. Jangan sampai memilih yang baik di antara yang tidak baik. Ya kan, berarti gini, kita tadi saya bilang udahlah lupakanlah itu KPK yang sekarang ya. Kita fokus bagaimana ke depan pansel ini bisa menghasilkan calon-calon pimpinan KPK yang grade A, berintegritas. Oke, kita nantikan dan itu juga membuktikan bahwa tidak ada titipan ya caranya Ya, seperti itu itu ya, harus. jangan sampai terjadi. Kita tidak ingin tentunya nanti di periode ke depan ada seorang pimpinan yang di depan rakyat bilang bahwa ia gagal. Kita tidak ingin itu terjadi. Tidak boleh itu. Mas Haris, terima kasih Terima kasih Iqbal. atas kehadirannya di editorial kali ini, dan pemirsa, perjuangan KPK untuk memenangi perang melawan korupsi masih panjang. Jangan biarkan KPK kalah atau dikalahkan. Reformasi sudah mengamanatkan bahwa KPK bisa bubar jika bangsa ini telah menang melawan korupsi. Namun saat ini kemenangan itu masih jauh panggang dari api. Terima kasih Anda sudah menyaksikan editorial Media Indonesia. Saya Iqbal Himawan, selalu jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa.